Okay, let's go. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Mejanus Menjepo dengan NIM 3372324. Oke, kali ini di video kali ini kita balik lagi ke membuat game ya dengan Unity. Kita akan membuat game 2 dimensi dengan Unity. Tapi kali ini yang berbeda adalah kita membuat karakternya itu bisa ada animasinya, teman-teman. Oke, kalau kalian mau tahu caranya, langsung aja. Buat langkah-langkahnya, teman-teman, kalian itu bikin di sini nih animation. Kalian tuh kalau mau bikin bisa ke sini. Di mana ya? Biasanya ada di bagian game object. Oke, UI bukan di Windows. Nah, di Windows animation kalian bisa klik ini, animation. Nah, di sini karena saya udah. Terus kalian pilih select object kalian yang mau kalian jadi animasi. Nah, di sini saya udah ada player ya. Nanti kalian tinggal tambahin. Oke, saya bikin aja dari ruang deh. Windows itu animation, ya kan? Animation gini klik. Nah, nanti kan ada animasi baru. Dan pasti bakal kosongan gini nih kalau kalian belum ada tuh. Nah, misalnya saya bikin baru deh. Create empty. Player baru ya, player baru. Nah, nanti buat tambahin animasinya gimana? Kalian tinggal klik ini, objek kalian yang mau kalian jadi animasinya. Habis itu kalian create, habis itu kalian save. Oke, nanti bakal muncul tuh. Habis itu karena saya udah bikin, langsung aja ke sini. Nah, di sini tuh kalian tentuin nih gerakan-gerakan animasinya nanti. Kalian gerak-gerakin aja, tapi nyalain dulu ininya, teman-teman. Habis itu kalian pilih dia mau gerak di titik berapa, mungkin berapa kalian pilih. Nah, oke. Nah, ini player idle itu saat player diam ya. Itu nanti saya ada player jam, kita bikin lagi player jam nih di create new clip. Dan sekali lagi teman-teman tentuin gerakannya mau gimana kalau dia loncat. Tuh, dia kalau loncat. Habis itu kalau walk, nih kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kalau jalan. Ini kalau loncat. Oke. Ini kalau diam. Jangan dut gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita selesai membuat animasinya, kita tentukan variabel-variabel yang ingin kita gunakan. Biasanya itu kan kalau jalan kita butuh kecepatan ya. Ya kan? Untuk memulai animasi itu kita butuh satu variabel kunci. Nah, di sini kita tentuin nih kalau mau jalan sama loncat. Kita kan ada jalan sama loncat. Kita tentuin variabel utamanya yang menentukan ketika suatu objek itu berjalan itu apa, dan ketika suatu objek dikatakan loncat itu variabelnya apa gitu, parameternya apa. Nah, di sini kita tentukan ada speed sama is jump. Nah, kalau kalian bingung nih dari mana, kalian bisa tambah di sini, teman-teman. Nah, kalian pilih tipenya apa. Ini sesuai sama kode teman-teman nanti sih. Nah, di speed ini saya pakai integer dan juga di is jumping saya boolean. Kenapa pakai boolean? Karena parameter is jumping ini ntar dikatakan dia loncat atau enggak, itu pakai true or false gitu. Jadi apakah player ini loncat atau enggak gitu. Dikatakan loncat atau enggak itu sesuai dari inputan ya. Gitu. Oke. Habis itu seperti ini ada player idle, ada player jump sama player walk. Ini animasinya ya. Nah, disambung-sambungin, di setting ininya speednya greater 0,1. Jadi kalau player diam terus digerakkan dan mendeteksi bahwa player itu mengalami pergeseran dari 0 ke rentang 0,1 terlebih lebih besar, maka player akan dikatakan berjalan. Tapi ketika player jalan dan tidak ada inputan pergerakan dan pergerakannya di bawah 0,1, maka player akan kembali diam dan menampilkan animasi player diam. Kemudian untuk player jump sendiri, nah ini is jumping is false, dari jalan terus dipencet spasi apa enggak nih. Kalau dipencet spasi buat loncat, inputan lompat, maka dia akan menampilkan animasi lompat, player lompat. Oke, kita langsung demoin aja, begitu aja. Habis itu saya akan menjelaskan nanti kodenya. Oh, kodenya dulu deh, boleh deh. Kita jelasin kodenya dulu. Teman-teman bisa lihat di sini kodenya. Nah, ini kodenya. Ini kode dari si player movement-nya, teman-teman. Untuk menambahkan parameter tersebut ada di kodenya nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama di atas sini kita pakai dua komponen penting ya, teman-teman. Seperti biasa, rigid body 2 dimensi, kan? Sama animatornya nih.
kita pakai My Animator buat ngatur animasinya teman-teman. Biasanya kan kalau kita bikin kemarin-kemarin tuh cuma pakai Rigibody doang ya. Nah sekarang kita tambahin nih buat animasinya pakai animator My Animator. Oke, kita juga punya variabel horizontal movement sama face right. Oke, nah ini tuh apa sih teman-teman? Nah horizontal movement ini buat simpan input ya. Jadi ntar inputannya ke kiri atau ke kanan. Terus face right ini kita biar tahu nanti arahnya tuh mau hadap kemana karakternya gitu loh, kanan atau kiri. Jadi kalau dipencet ke kiri berarti dia kemana, balik badan atau gimana gitu ya. Oke, di bagian 2 kita punya, di sini kita punya variabel-variabelnya. Ada kecepatan gerak, movement speed, radius geloncek, jump force, terus ya dan lain-lain, serial field-nya. Oke, ini variabel buat kita gunakan nanti di karakternya. Habis itu kita lanjut ke fungsi awake. Ini teman-teman, fungsi awake ini kita ambil referensi dari Rigibody dan Animator ya, di bagian setup awalnya. So di sini ada void update. Di update ini kita ambil input kiri sama kanan, pakai nih input get axis horizontal. Jadi kalau input ke kanan dan karakter lagi hadap ke kiri, habis itu kita panggil fungsi si flipnya ini teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya, kalau dia lagi hadap ke mana, ke kanan, terus kita mau kayak ke kiri gitu, dia balik badan gitu ya, seperti itu. Terus kita juga pakai cek ini is ground. Gunanya ini is ground itu dia lagi nyentuh tanah apa enggak gitu, kayak gitu. Kenapa ini penting ya, buat loncatnya nanti. Misalkan dia nggak nyentuh tanah ya dia loncat gitu, aktifin animasi. Habis itu untuk gerakan halus ya, fix update kita pakai vektor 2 LRP. Nah ini gunanya tuh buat ngebantu gerakan karakter. Oke, ini gunanya buat ngebantu gerakan karakter supaya smooth ya, nggak patah-patah. Itu fungsi flipnya. Sekali lagi ini fungsi flip yang tidak kita panggil di atas ya. Fungsi flip itu buat ngebalik si karakternya kayak ke kiri atau ke kanan, jadi ubah skala X nya jadi minus atau kayak mirror lah, kayak di cermin. Iya bener. Dan kita juga tambahin flip offset supaya posisi karakter geser dikit gitu, biar tetap pas gitu pas ngebaliknya. Habis itu ada si on draw gizmo selected. Ini gunanya itu ngebantu debugging sih sebenarnya. Jadi dia tuh gambar merah, lingkaran merah di Unity buat nunjukin area ground check-nya gitu. Waktu di video sebelumnya saya pernah ngasih tahu sih itu. Oke, itulah penjelasan singkat skrip pergerakan karakter 2 dimensi ini. Habis itu kita langsung demoin aja sip, kita langsung demoin aja. Yuk, seperti apa sih hasilnya? Nanti teman-teman bakal punya karakter game yang ada animasinya. Jadi kalau dia berjalan tuh ada animasi berjalan. Oke, tuh dia diem goyang-goyang teman-teman. Dut. Oke, kita lanjut, kita jalan, kita kasih inputan jalan buat set. Oke, dia jalan ya teman-teman. Oke, lihat. Teman-teman bisa lihat kan dia jalan. Loncat. Oke, dia bergerak. Oke, sip. Wih. Wah, seru sekali teman-teman. Oke, teman-teman bisa coba sendiri. Oke, selamat berkreasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.